Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan peragakan bagaimana cara memakai tabung oksigen. Suplementasi oksigen dibutuhkan pada pasien-pasien dengan sesak yang kronik, sesak setiap hari bertahun-tahun gitu. Misalnya pada pasien-pasien PPOK, penyakit paru obstruktif kronik akibat asap rokok. Nah, merokok sekarang 20 tahun lagi butuh nih tabung oksigen seumur hidupnya. Nah, kemudian pasien-pasien apa? Pasien-pasien dengan kerusakan paru akibat tuberkulosis, TBC jika pengobatan tidak sempurna, lalu pasien-pasien kanker paru, kemudian pasien-pasien lain misalnya pasien jantung dan sebagainya. Nah, banyak pasien yang mengeluhkan mungkin mereka mau beli tabung oksigen tapi tidak ngerti cara pemakaiannya. Maka kita akan jelaskan di sini. Pertama, dari mana pasien bisa memonitor kalau dia benar-benar sesak. Ada alat yang namanya pulse oximeter. Ini alatnya, alat kecil, ini pulse oximeter jari. Jadi kita bisa hanya seperti begini, gunanya untuk mengecek kadar oksigen, pengikatan oksigen di dalam darah. Dijepit begini, jarinya kemudian tekan tombolnya. Kita bisa lihat. Berhenti sebentar ya. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat ada dua angka di atas yang di atasnya adalah ada gambar jantung, kemudian garis miring menit, itu adalah denyut nadi. Kemudian yang di bawahnya SpO2 itu adalah kadar pengikatan oksigen di dalam darah. Ini saya tidak sesak, makanya oksigen saya 99%. Tapi ini hanya memperagakan bahwa alat ini amat berguna untuk Anda yang mengalami sesak napas. Nah, sediakan aja setiap hari, ini bisa dibeli di banyak tempat. Kemudian oksigen, tabung oksigen rangkaiannya tentu saja memiliki ada manometernya, pengukuran oksigen. Kemudian ada humidifier, ini humidifier namanya, pelembabnya diisi dengan air yang distil, yang tidak ada mineral kalau bisa, jadi tidak berkarat ya. Ada tempat garisnya sini, water level untuk batas air. Kemudian kita pasang. Ini biasanya dipasangkan sama tukang kalau ininya, karena ini memerlukan kunci Inggris gitu dipasang. Kemudian kalau ini kita bisa pasang sendiri. Oke, dipasang sampai dia terpasang dengan baik. Oke, nah seperti begini. Kemudian kita butuhkan selang oksigen atau kanula. Ini kanula ada dua ukuran, ada ukuran dewasa dan ukuran anak-anak. Ini ukuran dewasa seperti begini. Ini dibutuhkan pada kebutuhan oksigen sampai maksimal 6 liter per menit. Kalau lebih dari 6 liter tidak bisa pakai ini, harus memakai yang masker, ada maskernya begitu, sungkup ya. Kalau ini pemakaiannya seperti ini. Jadi ini dihubungkan ke humidifier, pelembab, begini. Kemudian oksigennya dinyalakan, dipastikan dulu oksigennya dalam kondisi menyala. Oksigen mengalir dengan baik. Ini ada kerannya gitu, ini dibuka dulu sambil kita pastikan, lihat sini. Baik, ini di sini tandanya hijau bahwa tabung oksigen masih terisi penuh. Kemudian kita bisa tes dulu. Ini ada angka 0 sampai dengan 15, yang artinya berapa kebutuhan oksigen bisa kita dibutuhkan oleh pasien yang kita akan berikan. Kita tes, contoh di sini kita naikkan oksigen pelan-pelan. Dari 0 itu ada bola besi di tengahnya, dia akan melambung begitu sampai dengan angka yang kita inginkan. Misalkan sampai dengan 5 liter per menit gitu, sampai dengan angka 5. Dan kita bisa lihat di sini dalam humidifier terjadi gelembung udara. Baik, kita tutup dulu. Nah, bagaimana kita memakai selang hidung ini, nasal kanula? Nah, pertama kita pasang ini di hidung. Lihat ya. Pasang ini di hidung, masukkan, ini ada 2 kanulnya, masukkan ke lubang hidung begini. Kemudian ini dikaitkan ke telinga. Dan di bawah ini ada penguncinya.
Ini bisa dilonggarkan kalau mau lepas atau dieratkan jika kita mau mengencangkan supaya tidak lepas, tidak mudah lepas. Seperti begini. Dan kita berikan oksigen yang dibutuhkan. Berapa? Misalnya 2 liter, kita berikan oksigen 2 liter. Nah, pasien akan merasakan ada hembusan dingin di hidungnya. Nah, demikian. Jadi kalau misal kebutuhan di atas 6 liter tidak bisa dengan ini, nanti akan mengakibatkan hidungnya menjadi kering dan bisa berdarah mukosa hidungnya. Nah, cara mengikatnya yang standar seperti begini. Masuk di lubang hidung, kemudian lewatkan di telinga dan ikatkan di bawah sini, eratkan di bawah. Tidak boleh seperti misalnya kadang-kadang mau cepat saja. Jadi ini dimasukkan gitu di kepala. Ini yang nggak boleh, contoh yang salah. Jadi ini dimasukkan ke lubang hidung dan ini dieratkan di belakang seperti begini. Dieratkan belakang begini. Banyak orang memakai seperti begini, dieratkan di belakang. Ini nggak boleh, kenapa? Tidak nyaman pasien, dia akan tidur dengan ganjal di sini, gitu. Nggak nyaman, di kepalanya ada ganjalan. Atau yang lebih tidak boleh lagi adalah mengikatkannya di atas sini karena pasien tiduran di tempat tidur, lalu ini dieratkan di atas kepala seperti begini. Nah, ini Anda bisa, teman-teman semua di rumah bisa bayangkan nggak seperti apa nih kira-kira? Mirip dengan yang itu kan? Nah, menakutkan kan? Baik, nah, jadi seperti itu kita eratkan, masukkan di hidung, lewatkan di telinga, dan eratkan di bawah leher. Demikian pemakaian oksigen untuk perawatan di rumah. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe tentu saja dan nyalakan lonceng di bawah yang merekam sedang tersenyum itu. Biar kita tahu bahwa video-video yang kita berikan bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Terima kasih dan salam sehat selalu. Tante, jangan lupa subscribe ya, biar bisa nonton terus. Dadah.